Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, yang terhormat Ibu Wakasek Kesiswaan, dan yang terhormat Bapak Wakasek Sapras SMA Negeri 13 Maros, rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita ke dalam Islam yang indah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk membersamai saya menyelesaikan salah satu tagihan saya sebagai peserta CGP Angkatan 7 Kabupaten Maros. Jadi ini adalah salah satu bagian dari modul 1 yang telah selesai. Dalam pendidikan guru penggerak ada 3 modul yang tersaji secara online di LMS, dan ini adalah tugas terakhir dari modul 1. Jadi modul 1 itu kurang lebih berjalan selama 2 bulan. Jadi kalau kita berhitung itu perjalanannya ini baru sepertiga dari seluruh rangkaian pendidikan ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini juga saya menyampaikan masih mungkin akan membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu dalam menyelesaikan pendidikan saya, dan untuk tugas-tugas mungkin akan ada kolaborasi dengan saya selanjutnya. Baiklah, saya akan mulai. Budaya positif adalah materi akhir di modul 1 dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum saya lanjutkan ke budaya positif, ada materi yang berkaitan dengan ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi budaya positif, kita melihat dulu bagaimana sebenarnya pendidikan yang telah diletakkan oleh Bapak Pendidikan kita. Kita ketahui bersama Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, sekaligus juga merupakan Menteri Pendidikan pertama di negara kita. Jadi menurut beliau, pendidikan itu adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia. Wadahnya untuk mengembangkan segala bakat dan minat serta budi pekerti dari murid. Sehingga diharapkan produk dari pendidikan adalah manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka berarti manusia yang hidup dan lahir batinnya tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi pendidikan itu harus mampu memanusiakan manusia dengan yang kuat nilai kemanusiaannya dan memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Di depan di slide saya menampilkan 4 tokoh. Mungkin kita ketahui bersama, tokoh yang pertama yang pakai peci hitam, mungkin kita sudah tahu beliau adalah Profesor B.J. Habibie. Konon nama kecilnya adalah Rudy. Kemudian di bawah Habibie itu yang pecinta bulu tangkis garis keras, mungkin tahu siapa? Ya, dia adalah Rudi Hartono.
Kemudian di sudut kanan atas itu adalah Chef Rudy ya. Nah, dia adalah chef yang sudah lama warawiri di televisi sebelum ada Chef Para Queen dan yang lain-lain. Ya. Kemudian yang di bawah itu kenal di Bapak Ibu? Ya, Rudy Hadiswarno, bukan cukurnya Pak Ashar. Jadi di iklan Samponatur zaman dulu itu kan ada iklannya yang dibintangi oleh beliau. Beliau adalah seorang ahli tata rambut. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah menurut Tak, di antara 4 Rudy di atas, yang mana yang paling pintar? Tapi Bapak, kalau menurut saya semuanya pintar di bidangnya masing-masing. Terima kasih. ada jawaban lain yang paling pintar menurut Tak siapa? Yang nomor 1 pakai peci, paling pintar. Yang nomor 1 adalah menurut Tak Habibie. Ya, Pak Rutin. Jadi pendidikan tadi menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu wadah yang bisa menumbuhkan bakat dan minat serta budi pekerti siswa. Dari 4 Rudy yang tampil di atas, sepintar-pintarnya Habibie dalam merangkai teori untuk membuat pesawat, ketika dia diberikan raket, apakah dia bisa mempersembahkan emas untuk negara kita? Nggak bisa. Ya, kemudian sejago-jagonya Rudy Hadiswarno men-smash di lapangan. Maksud saya Rudy Hartono melakukan smash di lapangan. Ketika dia dihadapkan dengan kompor dan panci, apakah dia bisa membuat makanan yang seenak dan seestetika Chef Rudy? Dan sehebat-hebatnya Chef Rudy memasak, ketika dia dihadapkan dengan rambut, apakah dia bisa meneliti bagaimana komponen protein dan kerusakan yang terjadi di dalam rambut tersebut? Jadi semuanya pintar di bidangnya masing-masing. Apa jadinya seandainya mungkin orang tuanya Chef Rudy memaksakan dia menjadi seorang Habibie? Mungkin kita tidak akan menikmati makanan Chef Rudy yang besar. Jadi slide selanjutnya saja. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap murid itu memiliki potensi yang unik yang mereka bawa sesuai dengan kodratnya lahir dan batin. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memandang murid dengan hormat, tidak sekedar memakai ukuran kurikulum sesuai dengan mapel kita masing-masing. Kalau di agama kita mungkin ada yang mengatakan siapa yang harus didahulukan, ibumu dan ibumu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Jadi yang harus mereka dahulukan adalah murid. Bahkan dalam pemaparan bukunya itu ada hiasan yang mengatakan bahwa menghamba pada murid. Jadi guru itu katanya harus menghamba pada murid. Namun kata menghamba di sini dinetralkan, bukan berarti kita menganggap murid sebagai Tuhan. Dia menetralkan bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah proses menuntun. Kita cuma menuntun bagaimana kodratnya anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik. Kita sebagai pamong, kita mungkin sangat familiar dengan Ingasro Sungkulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Pendidikan juga itu adalah proses untuk menumbuhkan budi pekerti murid. Jadi bukan sekedar untuk mengembangkan bakat dan minatnya, tetapi bagaimana memanusiakan manusia, menjadikan mereka manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, suka atau tidak, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang sebagai seorang yang harus diteladani. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan, menuntun murid-murid kita untuk menumbuhkan budi pekerti ketika kita tidak bisa memberikan teladan kepada mereka. Dalam sebuah kutipan ada kutipan yang mengatakan bahwa murid itu berkarakter karena guru adalah teladannya. Jadi guru diibaratkan adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan di dalam murid.
Guru berkesempatan untuk mengembangkan lingkungan yang dapat mempengaruhi identitas murid agar berproses menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu, guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan dalam nilai-nilai kebajikan dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, dan ini harus diupayakan secara kolaboratif dalam suatu sekolah. Itulah yang disebut sebagai budaya positif. Suatu upaya untuk memanusiakan mencapai tujuan pendidikan tadi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu selayaknya petani. Petani itu hakikatnya mempunyai kewajiban sebagaimana guru, sedangkan muridnya ini adalah tanamannya. Kita bisa mengatur bagaimana kondisi tanahnya, hama yang ada di sekitar situ, cahayanya, supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik tanpa merubah kodrat idaratnya. Jadi tidak mungkin kita merawat padi, kemudian kita tanam adalah padi, tetapi yang kita harapkan tumbuh adalah jagung. Sama dengan mungkin Pak Luka di luar, ketika dia merawat bunga-bunganya yang dia sudah angkat dengan anak-anaknya, akan beda perlakuannya dengan aglo dengan Lombok. Aglo itu dia tempatkan di tempat yang khusus supaya tidak terlalu kena matahari. Seperti itulah kita harus membimbing siswa-siswa kita. Adapun pembentukan upaya budaya positif yang alhamdulillah telah ada di sekolah kita, yang pertama itu adalah menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah perwujudan bagaimana hubungannya siswa dengan alam, akhlaknya terhadap alam. Kemudian kita juga sudah berusaha untuk memudayakan literasi Al-Quran sebelum belajar, membawa wadah botol air minum untuk mengurangi sampah plastik, melakukan pembelajaran dengan berbagai metode dan pendekatan agar siswa terstimulasi secara kognitif, serta ada program OSIS yang akan memasang beberapa kutipan di beberapa tempat di sekolah sebagai penguatan nilai karakter. Salah satunya adalah membudayakan kembali tabe yang mungkin sudah mulai pudar di kalangan anak-anak kita. Budaya tabe diangkat sebagai kearifan lokal yang bisa membantu kita untuk menanamkan budi pekerti kepada murid-murid kita. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, sebenarnya kita akan berbicara bagaimana perilaku warga yang ada dalam sistem tersebut. Dalam hal ini adalah siswa kita, mungkin lebih sorotnya ke siswa kita. Jadi sebelumnya kita akan tanyakan ke diri kita tentang teori perilaku ini. Bagaimana sebenarnya kita berperilaku? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk sekedar mendapatkan pujian atau senyuman dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau mungkin untuk mendapatkan uang? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Jadi Bapak Ibu, yang kami dapatkan adalah salah satu teori yang kami dapatkan adalah bahwa seseorang itu berbuat sesuatu karena didorong untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kita melihat seseorang melakukan perbuatan yang menyalahi norma, bisa saja ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhannya menurut teori yang telah kami dapatkan di pendidikan ini? Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di slide. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang fisiologi, paling dasar: makanan, minuman, tempat tinggal, istirahat. Ya, ini bisa terpenuhi, kebutuhan ini bisa terpenuhi ya ketika kita mungkin istirahat, makan. Kan kita biasa mendengar lu rese kalau lagi lapar. Berarti ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kadang kan kayak anak kecil tuh rewel kalau misalnya
dia lagi lapar ya, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang 4 lainnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi. Yang pertama adalah kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kasih sayang, kebutuhan antara kasih sayang adalah kebutuhan yang merasa diterima dalam suatu kelompok, merasa dihargai, kemudian perasaan terhubung dengan keluarga ataupun mungkin teman atau binatang peliharaan. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Kebutuhan tentang penguasaan adalah kebutuhan seseorang tentang eksistensi dirinya berpengaruh pada suatu kelompok. Siswa yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, dia butuh sekali untuk pada kebutuhan ini, maka dia biasanya sering memimpin, mau selalu tampil. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, tidak terikat, kemudian mencoba hal baru, bersenang-senang, kebebasan. Misalnya mungkin kita biasa mengatakan, kayaknya saya butuh piknik nih, berarti kebutuhan akan kebebasan saya itu menuntut untuk dipenuhi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi orang ingin tertawa, bersenda gurau. Kadang kan kita ingin tertawa, bersenda gurau. Bahkan singa pun itu kadang berlari-larian, berkejar-kejaran hanya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan tersebut. Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi saya terhadap anak perwalian saya. Ada angket yang telah disediakan pada modul kami untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Jadi memang dari hasil analisa saya, ada memang siswa yang saya paling garis bawahi adalah ada anak perwalian saya yang kebutuhan akan kesenangannya sangat sedikit terpenuhi. Jadi poin maksimalnya adalah 50, dia cuma terpenuhi 20. Mungkin kita ketahui bersama yang pernah infokan Pak Campe di grup Muhammad. Jadi dari hasil angket yang saya analisis, memang kebutuhan akan kesenangannya dia sangat minimum, cuma sampai 20. Teman-temannya yang lain seperti yang saya ingat itu Andini 40-an, dia cuma 20. Ya, karena dilatar belakangi oleh kondisinya. Jadi poinnya, Bapak Ibu, poinnya yang saya sampaikan di sini adalah ketika siswa kita melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang mungkin tidak sesuai, kita sebagai guru idealnya atau bijaknya menganalisis apakah siswa saya ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau informasi saya, Ibu Dian, itu bahkan ada siswa kita yang kebutuhan dasarnya saja mereka harus penuhi sendiri. Jadi dibandingkan dengan temannya yang lain yang mungkin semuanya tersedia, mereka harus cari uang bensin sendiri, membeli sepatu sendiri, dan itu pasti berpengaruh terhadap kondisinya dia bagaimana pada saat dia belajar. Sama di mungkin kita, rekan-rekan guru semua. Kemudian berbicara tentang perilaku, ada teori yang mengatakan bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Bahkan terhadap ketika kita melakukan suatu perilaku yang tidak kita sukai, sebenarnya ada tujuannya. Jadi teori kontrol ini mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa karena dia memiliki motivasi tersendiri. Miskonsepsi dari teori kontrol ini bahwa guru bisa mengontrol siswa, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, penguatan positif itu bermanfaat, dan kita selalu beranggapan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sama misalnya kalau saya memberikan berlian Eropa ke Ibu Jum, saya simpan di tangannya, misalnya kita simpan begini di tangan tak. Kalau nasuruh ki Ibu Dian bukai,
Kira-kira mau dibuka? Mau dibuka Ibu? Tidak mau Ki. Kalau nak paksa Ki, kalau nak bujuk Ki, kita kasih karena ya karena dia mau memenuhi kebutuhannya yang tadi, mau diterima dan dihargai oleh Budian, tapi sebenarnya tidak mau. Jadi itu ilusinya, miskonsepsinya kita selama ini terhadap murid. Selanjutnya. Kemudian berlanjut ke teori motivasi, bahwa sebenarnya dalam berperilaku ada 3 motivasi besar, jenis motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi Bu Jum, dia kasih karena dia tidak nyaman Ji, karena Bu Santi yang minta. Apalagi mungkin kalau Pak Adi yang minta, langsung minta kasih. Ya. Kemudian ada juga orang yang melakukan sesuatu hanya ingin imbalan atau penghargaan, mau dibilang sama orang. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah ada orang yang melakukan sesuatu karena mereka memang meyakini bahwa itu baik. Misalnya kalau kita pergi, misalnya kita datang ke mengajar tepat waktu, kita kan bisa mengidentifikasi motivasi masing-masing. Apakah karena saya takut ditegur, atau memang kita beranggapan bahwa seharusnya memang guru seperti itu, nilai yang ada pada kita memang harusnya kita melaksanakan tugas dengan baik. Kalau motivasi kita adalah untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman, ketika hukumannya sudah tidak ada, maka kita tidak akan membuat demikian. Sama dengan lomba kebersihan kelas. Kalau siswa melakukan membersihkan kelasnya karena memang dia meyakini bahwa bersih itu bagus, bersih itu adalah bagian dari iman, kita memang harus bersih, maka tanpa ada lomba, tanpa ada penghargaan, dia akan tetap melakukan. Tapi kalau motivasinya adalah lomba dan penghargaan, sudah sampai di situ saja. Ketika tidak ada hukuman dan penghargaan, sudah tidak dilakukan lagi. Jadi budaya positif itu terbentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif di dalamnya adalah ada keyakinan kelas. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Jadi tadi kita lihat bahwa budaya positif itu ada lingkungan yang positif di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang lingkungan positif, yang kami dapatkan itu adalah sebenarnya kita merefleksi bagaimana sebenarnya pelaksanaan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah maksimal atau belum? Apakah bergerak sesuai dengan tujuannya atau tidak? Jadi disiplin yang positif itu adalah sebenarnya tujuannya adalah mungkin yang paling sering kita dengar jargonnya adalah murid yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di dalam kutipannya dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Kalau motivasi tadi dihubungkan dengan 3 teori motivasi, maka yang menjadi motivasinya adalah motivasi yang ketiga. Bukan karena hukuman dan bukan karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif dibutuhkan tadi motivasi yang ketiga. Tapi itu bisa kembali. Iya. Jadi motivasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan disiplin positif adalah motivasi yang ketiga. Maju. Ya. Belakang. Ke depan, next. Ya. Lagi. Oke. Sudah, stop. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kontrol diri. Kontrol diri yaitu prosesnya belajar.
untuk suatu tujuan yang mulia. Nah, dalam definisinya dalam lingkup kita adalah tujuannya itu untuk siswa kita yang sedang digalakkan itu adalah untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya tujuan dari disiplin positif menurut teorinya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Bagaimana siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila? Nah, yang pertama, mungkin karena jelas slide-nya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Kita sudah mulai membudayakan membaca Al-Quran, kemudian menjaga lingkungan, itu adalah bentuk bagaimana akhlaknya siswa kita terhadap lingkungan. Kemudian tadi kita berusaha memasang quote-quote supaya penguatan karakter itu akhlak anak-anak kita diperkuat. Kemudian profil pelajar Pancasila itu juga dia mandiri, siswa yang mandiri tapi juga pandai bergotong royong. Kemudian siswanya juga bernalar kritis tapi tetap kreatif, ya, dan berkebinekaan global. Jadi tujuannya muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam pelaksanaan disiplin tentu kita sangat familiar dengan apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Di atas sudah ada bedanya. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Bapak Ibu bisa lihat kalau hukuman itu bersifat terencana dan tiba-tiba. Misalnya terlambat ki, saya hukum ki, push up. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati oleh murid kita dengan murid, guru dengan murid. Kemudian kalau hukuman itu bersifat satu arah, dari guru saja, dia yang menentukan. Nah, kalau konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan saya dapat ketika saya melakukan sesuatu hal. Kemudian hukuman itu cenderung akan membuat murid untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, guru harus selalu memonitor murid. Kemudian di hukuman kita sebenarnya mencoba mengontrol, seperti tadi dengan teori kontrol itu, anak-anak dengan cara yang negatif. Jadi biasanya menurut teori yang kami dapatkan ketika siswa diberikan hukuman, bisa saja akan muncul perasaan yang negatif. Apakah mendendam ke gurunya sehingga kalau pulang dicoret-coret di mobilnya, karena mereka menganggap itu sesuatu yang tidak dia ketahui, dan kadang anak-anak tidak bisa terima. Kalaupun dia terima pada saat itu karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol, atau karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, menghindari ketidaknyamanan sama gurunya. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya kenapa kita melakukan kesalahan yang seharusnya tidak kita lakukan, atau mungkin kita mengkritik, atau mungkin kita cuekin nih. Ya, lalu menurut teorinya bagaimana sebaiknya respon kita kepada murid ketika dia melakukan kesalahan? Tapi Bapak Ibu, ini bentuk disiplin nama lain dari disiplin positif namanya adalah restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendapatkan atau mungkin sudah pernah melakukan. Mungkin khususnya pada guru-guru senior, tadi saya sampaikan, saya yang berkesempatan untuk menyampaikan, mungkin Pak Haji sudah pernah dapat, kemudian Ibu Muna, Pak Fadli, Ashar yang guru senior. Restitusi adalah suatu proses yang menciptakan kondisi bagi murid berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dalam proses restitusi itu kita tidak berfokus kepada kesalahan murid,
tetapi kita mengajak mereka untuk bercermin, merefleksikan dirinya, kenapa kira-kira dia berbuat kesalahan tersebut dan apa yang harus dia lakukan untuk tidak mengulangi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi. Karakteristik restitusi itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan maksudnya adalah konflik batin yang ada dalam murid kita, karena murid yang melakukan pelanggaran sebenarnya itu dia dalam identitas gagal, artinya dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya. Kemudian restitusi ini adalah tawaran. Jadi restitusi ini semacam dialog sebenarnya kita dengan siswa. Jadi dia bersifat tawaran, bukan paksaan. Karena kalau paksaan dia adalah konsekuensi. Kemudian restitusi itu kita menuntun siswa untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Kemudian restitusi itu fokus kepada pengembangan karakter anak. Jadi kita bisa mengatakan bahwa semua orang bisa berbuat salah. Yang penting mau diperbaiki. Kemudian restitusi adalah solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kadang-kadang siswa yang berbuat salah, kurang kehadirannya, agak tersisihkan dari kelompoknya. Jadi restitusi adalah upaya untuk mengembalikan identitas mereka dalam kelompok, sehingga mereka merasa diterima, kebutuhan akan dihargai dan diterima, terpenuhi di kelompoknya. Nah, kita sudah sampai di keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu sebenarnya nilai yang kita pahami baik, apapun agama kita, apapun suku kita, bagaimanapun budaya kita. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak sampai di peraturan kelas saja? Mungkin pertanyaannya, kenapa sih pakai helm? Ya, supaya aman, supaya tidak mengamankan dompet juga. Ya, jadi murid-murid kita perlu diberitahukan apa sebenarnya tujuan dari suatu aturan. Misalnya, kenapa kita pakai helm? Supaya selamat. Berarti keyakinannya adalah selamat. Orang yang berkeyakinan bahwa memakai helm itu adalah salah satu upaya untuk menjaga keselamatannya, maka ada atau tidak ada polisi di jalan raya ataupun di lorong, pasti dia pakai helm. Jadi peraturan kelas kita upayakan terkoneksi dengan keyakinan, supaya murid mengetahui apa sebenarnya tujuan dari peraturan ini, sehingga motivasi yang muncul pada saat dia melaksanakan itu adalah karena motivasi intrinsiknya. Budaya positif itu bergerak dengan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Jadi ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama-tama siswa dipersilakan surat pendapat, kelas yang mereka impikan seperti bagaimana, suasananya seperti apa. Ini adalah bentuk demokratisnya. Kemudian masukan-masukan pada murid itu dicatat, kemudian disortir dan dibentuklah suatu keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi saya, maksudnya pada perwalian saya di sesi curah pendapat. Jadi mereka ada yang menuliskan, saya mau kelas saya bersih dan teratur. Kemudian guru tidak membeda-bedakan muridnya. Ada juga yang menulis tidak ada kata-kata toksik, tidak ada bully, baik secara verbal dan pelaksanaan pembelajaran yang tidak ribut. Ini di kelas 11 MIPA 1.
Dan ini adalah rancangannya yang sementara digarap sama Wahyudi, belum selesai di desain, jadi belum ditempel. Lanjut. Kesepakatan kelas kami yaitu dari curah pendapat itu saya menyortir, kami masing-masing menyortir. Yang pertama itu kesepakatannya kita harus bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian kelas yang tenang dan fokus pada proses pembelajaran. Yang ketiga, hormat dan sopan pada guru. Yang keempat, saling menghormati antar teman, tidak memilih dalam bergaul, serta ramah, melakukan hal positif bersama. Dan yang terakhir, mengembalikan barang ketika meminjam, karena banyak katanya meminjam pulpen tidak dikembalikan. Ini kesepakatannya. Dari kesepakatan itu saya berusaha menghubungkan keyakinannya. Kenapa kita harus mengembalikan barang ketika kita meminjam? Oh, di situ ada nilai tanggung jawab yang harus dipegang sama anak-anak. Kenapa kita harus bergaul tanpa membeda-bedakan? Karena ada rasa hormat. Kenapa harus dijaga kebersihannya secara bersama-sama? Karena kita butuh kerjasama. Dan ini bukan berarti 1-2 kali nilai dan keyakinan itu mungkin akan tertanam di siswa. Ini adalah suatu upaya yang harus berulang-berulang dan direfleksi sehingga tidak akan bisa terjadi secara instan. Berikut adalah hal-hal yang saya rencanakan untuk memperkuat keyakinan yang telah kami sepakati. Next. Jadi untuk memperkuat nilai-nilai keyakinan kelas itu saya berencana akan melakukan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya nilai keyakinannya adalah hormat. Kita akan mengelompokkan siswa, kemudian kalau nilai keyakinannya hormat, dia akan disuruh pilih hormat itu tampak seperti bagaimana dan tidak tampak seperti apa. Next. Kemudian melanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol maksudnya Bapak Ibu adalah posisinya guru ketika pelaksanaan disiplin dilaksanakan. Disiplin positif ini dilaksanakan. Ada 5. Apakah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi ini adalah 5 jenis posisi guru sesuai dengan kajian teorinya ketika pelaksanaan disiplin. Berikut adalah penjelasannya masing-masing. Jadi guru dengan posisi penghukum biasanya akan menegur siswa sampai dengan menghardik, melotot, dan memberikan perkataan verbal yang ya seperti itu. Misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kamu bisa datang tepat waktu dengan suara nada tinggi. Itu adalah posisi guru penghukum. Nah, kita mungkin menanyakan ke diri kita, kalau kita terlambat, kemudian bagaimana perasaan kita kalau ditanya dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini suaranya pelan tapi menembus ke jantung. Jadi dengan suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat, terlambat lagi, kecewa sekali karena kenapa dikecewakan Kak, seperti itu. Jadi yang perasaan yang timbul di siswa itu pasti dia akan merasa bersalah. Konsepnya negatif ke dirinya, karena berarti saya ini dikecewakan ke guruku. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Guru yang berposisi sebagai teman pada saat melaksanakan disiplin positif, dia ramah, akrab, bercanda, bro, kenapa kita terlambat bro, begitu
ramah kepada siswa. Positif karena siswa merasa akrab dengan gurunya, tetapi hal negatifnya adalah kadang anak yang akrab dengan salah satu guru itu, maka dia cuma akan patuh pada guru tersebut dan respect pada guru tersebut. Ya, kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini tidak marah, tidak memelas, suaranya datar, tetapi dia penuh dengan rincian. Tugasmu sekian tidak masuk, kehadiranmu, nilai ulangan harianmu sekian tidak masuk. Dia memantau. Kenapa kita tidak datang kemarin? Nah, dia posisi pemantau. Dan hasilnya ya murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan. Misalnya tugas harus diselesaikan. Dan posisi yang terakhir pada saat pelaksanaan disiplin itu seorang guru biasanya berposisi sebagai manajer. Yang mana itu posisinya sebagai seorang manajer, bahasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan pada posisi manajer itu kita mengajak siswa berdialog. Kenapa misalnya melakukan kesalahan? Kenapa kamu terlambat? Bisakah kamu melakukan hal yang lebih baik besok? Jadi dalam posisi manajer ini tadi restitusi, yang disiplin positif, perannya guru di situ, mengajak siswa untuk berdialog dan merefleksikan dirinya. Next. Nah, sekarang Tabe, dari kelima posisi yang tadi, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana pada saat pelaksanaan disiplin positif di sekolah? Ibu Makfira mungkin di posisi mana kira-kira? Ya, terima kasih. Kalau saya selama ini ya, awalnya mungkin saya memperlakukan diri saya sebagai teman. Kemudian saya lihat juga bagaimana perubahannya, bagaimana kemudian mendekat menjadi pemantau, menjadi manajer, lama-lama kemudian membuat rasa bersalah, dan kalau masih bebal sampai jadi penghukum seperti itu. Jadi ada levelnya sesuai dengan ini kondisinya mereka seperti itu. Tabe, wakasih kesiswaan mungkin sekaligus BK, kesan dan kesannya yang paling banyak berinteraksi dengan murid. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai wakasih kesiswaan, tentu yang pertama saya langsung memberikan hukuman. Ya. Setelah saya memberikan hukuman, baru saya menganggap dia sebagai teman dulu. Karena ketika saya bersuara agak keras, ketika saya berinteraksi dengan suara keras, saya melihat dia sudah merasa ini, jadi saya mengajaknya lagi berbicara, ngobrol sambil dengan secara teman. Setelah itu tentu saya membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Setelah itu saya memantau dan sebagai manajer. Jadi saya memantau terus kehadirannya mulai hari ini juga sampai seterusnya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, Pak Haji, Tabe Pak Haji. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya secara pribadi, yang pertama-tama saya di sini posisi saya adalah sebagai pemantau. Nah, jadi memantau secara keseluruhan kondisi siswa sejak berada di sekolah sampai pulang. Kemudian kalau ada merasa di antara mereka berbuat salah, itu baru dikasih penghukuman. Jadi tidak serta-merta siswa itu dihukum sebelum atau dinyatakan tidak bersalah. Kemudian adapun siswa bersalah, kalau memang belum dikategorikan bersalah berat, saya rasa itu posisinya bisa diadakan pendekatan sebagai teman, bercanda sambil mengajak untuk kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalau di rumah Bapak Ibu terhadap anak atau kemenakan tak, kira-kira posisi tak di mana?
Bisa dibandingkan tadi Umak Wiro. Bagaimana kira-kira kalau di rumah Ki? Kita teriak-teriak juga, melotot Ki juga sama anak, atau lebih melotot Ki sama anak dibanding siswata? Ya pasti yang dibandingkan SMA atau karena siswata SMA. Belum bisa sambil berdialog, berarti dihukum langsung berteriak. Jadi tergantung bagaimana ininya mereka. Kemarin tidak bergerak umurnya. Ada Ibu Tabe. Terima kasih, Bu Umi. Saya hanya berbagi apa yang biasa saya lakukan di rumah. Hingga sekarang sudah, ya, yang paling bungsu itu sudah SMA. Sejak kecil saya membiasakan untuk berdiskusi dengan mereka pada saat ada masalah, misalnya pelanggaran atau apapun yang harus saya terapkan di rumah. Dengan suara keras belum tentu bahwa anak itu mendengarkan. Contoh, anak saya yang tertua itu tidak bisa disikapi dengan keras, tetapi diajak berdiskusi, memberikan dampak setelah kalau misalnya dia melanggar. Jadi saya ajak dia berpikir dan bernalar bahwa ketika kita berbuat seperti ini akan seperti apa kalau itu dilanggar. Jadi berdiskusi itu jauh lebih efektif karena kita menanamkan nilai-nilai itu secara tidak langsung. Seperti itu. Kemudian setelah dewasa, karena saya sudah merasa bahwa dia mampu untuk dipercaya, dilepas untuk dia mengatur dirinya sendiri, ya alhamdulillah itu ternyata berdampak hingga sekarang di usianya yang sudah 24 tahun. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Berarti pemantau Bu Di, pemantau dan manajer Di, ya teman. Jadi setelah mengisi posisi kontrol di rumah dan di sekolah, mungkin kita ada yang merasa berbeda. Kenapa berbeda di rumah dengan di sekolah? Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Ketika kita melakukan disiplin di rumah, kita posisinya sebagai pemantau misalnya, teman. Tetapi ketika kita melaksanakan disiplin di sekolah, mungkin kita sebagai penghukum. Kira-kira kenapa bisa berbeda? Itu mungkin refleksi untuk diri tahu masing-masing Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, ini adalah bagian terakhir Bapak Ibu. Tadi adalah saya tampilkan disiplin positif yang nama lainnya adalah restitusi. Ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita ajak dia berdialog. Jadi bagaimana cara melakukan restitusi itu metodenya disebut sebagai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya adalah dialog. Kita berdialog dengan murid. Kira-kira apa, kenapa, dan bagaimana sehingga dia melakukan pelanggaran. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya seperti apa, kemudian dan menanyakan keyakinannya. Misalnya menanyakan keyakinannya, sebenarnya nak mungkin jadi orang seperti apa, seperti itu. Kita jadi restitusi ini sebenarnya ya dialog, kita berdialog dengan murid kita. Dan guru yang bisa melakukan restitusi pastilah minimal dia berada di posisi teman, karena tidak mungkin kita berdialog dengan murid kita ketika dia akan merefleksikan dirinya nyaman dengan kita untuk berdialog ketika kita berteriak-teriak atau melotot misalnya ya. Jadi disiplin positif yang didasari oleh
motivasi yang kuat itu bisa ditegakkan dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita ajak berdialog. Namun tidak semudah itu Bapak Ibu, maksudnya mengajak siswa untuk berdialog. Tidak semudah itu, apalagi mungkin kalau kita selama ini posisinya di pembuat rasa bersalah. Oh itu nak, aku jadi apa? Gitu. Gue kecewakan tak lagi nak. Seperti itu. Mana ada orang yang merasa nyaman diajak berdialog ketika dibuat menjadi bersalah, misalnya. Ini adalah dokumentasi praktek restitusi yang coba saya lakukan dan mungkin hasilnya belum maksimal. Ferdi Ali, Rizky, dan salah satu anak buah saya yang sering terlambat, Saskia. Aisyah nggak pernah ketemu Pak Haji, belum pernah. Ada sebenarnya Sheila juga pernah, tapi tidak terdokumentasikan. Saya merefleksi kekurangan saya melakukan restitusi karena saya juga baru mengenal bahwa mungkin pada saat itu siswa itu merasa cuma menghindari ketidaknyamanan sama saya. Jadi bukan mungkin ya lebih banyak ke konsekuensi ya melakukan pelanggaran. Gurunya mengajak berdialog harus. Tapi poin positifnya yang bisa saya ambil setelah melakukan restitusi adalah dengan ketiga siswa ini kedekatan itu timbul. Jadi kayak misalnya Rizky, dia sudah mulai japri saya, Ibu kelompok berapa Kak? Praktek Kak besok kelompok berapa Kak? Sudah ada kepedulian sedikit ya setelah melakukan pendekatan restitusi. Jadi pada saat Ferdi misalnya saya melakukan restitusi, saya berusaha menstabilkan identitasnya, mengatakan bahwa bukan kita sendiri seperti ini. Nah, banyak juga siswa-siswa lain yang pernah seperti kita. Kemudian yang penting itu mau diperbaiki, memvalidasi tindakannya. Misalnya kita memvalidasi bukan berarti membenarkan bahwa dia melakukan kesalahan, tidak. Tetapi kita mencoba mengerti. Saya mengatakan waktu itu, saya pahami nak, kita harus bekerja untuk mencari uang bensin. Saya pahami itu bagaimana beratnya perjuanganmu. Tapi kira-kira bisa tidak meminimalkan itu, mengatasi itu bagaimana kira-kira? Karena siswa kita ini itu hari menurut pengakuannya itu ya kalau mendapatkan uang dia harus berbayar sama neneknya, kan dia tinggal sama neneknya. Jadi kalau tidak ada uang bensinnya kerja lagi dulu. Itu hari dia tidak pakai sepatu. Katanya mau terima gaji 500.000 karena sudah kasih masuk karung teh ayam, satu karung itu digaji 1.000. Kalau naik di mobil 2.000. Satu karung, bagaimana kebesarannya itu karung warna hijau? Saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya 10 jika anak kasih masuk, dan dalam seminggu itu kalau dia full tidak pergi sekolah seminggu karena katanya itu pekerjaan musiman, tidak selalu ada, dia cuma bisa ya dapat 500.000, tapi kadang nak kasih neneknya mau jual beli sepatu seperti itu. Jadi berdialog, dan dialog ini Bapak Ibu menurut teorinya cuma bisa dilakukan ketika mungkin kita minimal di posisi teman, tetapi sebaik-baiknya kontrol guru, peran guru itu di manajer. Memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Maksudnya apalagi selama ini ketika kita melihat kesalahan itu berulang kadang membuat terpancing itu kesabaran tak hilang. Tapi memang mungkin tidak mudah. Ya saya baru memahami bahwa memang tidak mudah menjadi guru. Tidak mudah ya, setengah malaikat ya, karena kalau kita pikir itu bukan anak kita secara biologis, tetapi kita harus terjun langsung begitu ke mengambil peran untuk masa depannya. Ya. Jadi refleksi pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah itu tentunya membutuhkan proses. Ini adalah proses, tidak instan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemudian butuh kerjasama dan secara kolaboratif di sekolah, Bapak Ibu, sehingga itu bisa membentuk lingkungan yang positif bagi siswa, lingkungan yang positif ya, yang nyaman untuk mereka. Nyaman bukan berarti bukan membiarkan mereka membuat kesalahan,
tetapi nyaman untuk dia berkembang, menentukan jati dirinya. Ya, jadi pekerjaan kita itu bukan sebatas dalam dinding kelas saja, tapi menembus itu ke masa depannya anak-anak, entah dia nanti jadi apa, polisi kah, tentara kah, bahkan ibu rumah tangga kah, nilai-nilai yang akan kita tanamkan itu dia bisa gunakan. Jadi bukan sekedar target kurikulum atau apa, tapi lebih kepada ya seperti itu tadi yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana memanusiakan manusia. Ya, mungkin ini adalah akhir. Untuk selanjutnya, aku tahu ada Bapak Ibu yang ingin sharing tentang hal-hal yang disimulasikan tadi. Tapi ada Bunda mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya, jika sekiranya pendidikan itu adalah sebuah tuntunan, bagaimana jika ada anak yang dari dasarnya itu dia tidak baik? Bagaimana peran guru di sini menyikapinya? Terima kasih. Satu, ya, ada Pak Tari mungkin atau Pak Halis, ada pertanyaan tak? Aman. Oke, saya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tadi pendidikan di Hajar Dewantara atau disingkat KHD adalah proses menuntut. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa anak yang lahir itu adalah selembar kertas kosong. Kemudian orang tua dan lingkungan yang membentuk kertas tersebut. Kalau menurut teori atau konsep-konsep pendidikan ala KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu lahir sudah ada polanya. Jadi dia bukan kertas kosong. Dia bukan kertas yang kosong, sudah ada polanya di dalam, sudah ada kodratnya. Kodratnya berarti kekuatan lahir dan batinnya, baik itu tabiatnya, tetapi peran kita sebagai guru, kita berperan untuk menebalkan itu garis-garis yang baik. Jadi kalau ada kodratnya yang baik lahir atau batin, tugas kita adalah bagaimana semakin memperkuat itu, menumbuhkan itu. Terus bagaimana dengan yang pasti mereka membawa tabiat yang kurang baik. Perannya guru bagaimana? Kita berusaha memudarkan itu. Pendidikan dan proses di dalamnya berusaha untuk memudarkan itu. Jadi ada teorinya itu mengatakan bahwa ada tabiat yang dapat dirubah dan ada yang memang tidak bisa dirubah dari lahir. Ya, karakter dasar. Dan tugas kita itu, seandainya itu adalah garis, kita buat sehalus mungkin. Kita masukkan asupan-asupan budi pekerti di dalam, kontrol diri. Kan biasa itu kita dapati teman waktu kecil, teman SD atau kecil, pemalu, ya, pemalu. Kemudian ketemu di masa dasar kuliah, tidak pemalu nih. Padahal menurut teorinya tabiat itu sebenarnya pemalu, kikir, minder itu tidak bisa dirubah. Tapi kenapa pengen bisa dirubah? Karena mungkin dia dapat pengetahuan, asupan pendidikan, sehingga dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak terlalu pemalu. Tetapi sifat pemalu itu pasti dia bawa. Kapan pikirannya tidak berfungsi, dia tidak bisa rasional, maka sifat pemalunya itu pasti akan muncul kembali. Sama misalnya dengan orang kikir. Orang yang kikir pada dasarnya itu akan membawa seperti itu. Tetapi ketika dia mungkin dapat pengetahuan, dapat pengalaman, berpikir itu tidak baik. Tetapi suatu ketika pemikirannya tidak jalan, maka sifat pikir itu akan muncul. Beda mungkin dengan orang yang pada dasarnya dia memang
sebagai guru yang bagaimana di antara kita. Kita kan mungkin sebagai seseorang yang sudah pernah bersekolah, kita mengenal guru-guru kita, apa yang kita kenal. Sekarang mungkin hanya kita ini sebagai guru mungkin dikenal sebagai guru yang bagaimana oleh mereka nanti. Ada lagi apa ini yang ingin? Oh, oke. Oke. Teman. Baik. Silakan. Gimana lahir gimana? Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah materi yang disampaikan sangat bagus dan saya secara pribadi mendapati ilmu yang baru baik itu dari segi penanganan lingkungan sekolah, lingkungan kelas dan kegiatan kelas. Namun hampir di setiap angkatan baik itu di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 selalu saja ada masalah-masalah internal, entah itu masalah internal dalam yang bersifat secara individu atau personal maupun masalah-masalah yang bersifat kelompok. Nah, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bahkan pagi tadi saya mendapati candaan-candaan siswa ke sesama temannya. Ini kadang kita sebagai guru atau sebagai wali kelas atau sebagai pemangku kebijakan kadang agak sedikit susah untuk menyikapi persoalan. Anggaplah ada kehilangan handphone di dalam kelas yang mungkin awalnya sesama temannya hanya bercanda saja, tapi karena mungkin sudah faktor malu karena banyak temannya yang membuli atau apa segala macam sehingga dia tidak memberikan handphone itu. Nah, kita sebagai guru atau sebagai wali kelas atau sebagai pemangku kebijakan, jika ada handphone yang kena seperti itu, bagaimana kita cara menyikapinya? Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparan yang diberikan. Jadi tadi itu berangkatnya budaya positif itu dari peraturan kelas yang bergerak dengan keyakinan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran itu kita mengkoneksikan dengan peraturan kelas yang kita sepakati. Namun mungkin selama ini disiplin kita sebelum-sebelumnya yang berlaku adalah cuma bersifat hukuman. Maksudnya kita tidak pernah membuat suatu aturan dan siswa mengetahui begini konsekuensinya kalau saya melakukan pelanggaran. Dan sebagai guru kalau misalnya hal itu terjadi dan khususnya kita tahu Pak bahwa dia yang mengambil. Ceritanya kita tahu kalau dia yang mengambil cuma malu, mengaku begitu. Ya kalau kita sudah mengetahui personnya, kalau saya pribadi nanti yang akan saya lakukan adalah itu tadi melakukan restitusi kalau memang kondisinya siswa mau untuk restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan waktunya untuk bersama dalam kegiatan saya ini. Namun mungkin saya masih mengharapkan seperti ada tugas-tugas saya lagi dan teman-teman saya lagi yang mengharuskan kita untuk berkolaborasi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah tadi melihat presentasi materi dari Universum, memang ternyata ada penguatan-penguatan baru yang saya temui khususnya dalam hal lingkungan sekolah. Dan dalam lingkungan sekolah itu ada beberapa penerapan, baik itu penerapannya terkait dengan penanganan siswa-siswa. Dan dalam penanganan siswa itu memang difokuskan secara khusus kepada siswa-siswa yang memiliki masalah-masalah secara
baik itu secara internal maupun masalah eksternal di rumahnya. Nah, dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Umi Kusum, adapun materi-materi yang saya temui itu seperti penerapan lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kelas, yang kemudian keyakinan kelas. Dengan materi itu, wawasan saya sebagai seorang guru bertambah, dan semoga ini materi apa yang disampaikan oleh Ibu Kusum bisa saya terapkan secara pribadi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh teman kita tadi, Ibu Umi, sangat membuka wawasan kami tentang bagaimana menyikapi situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita misalnya. Selain itu, sebenarnya tadi pola asuh yang baik dari orang tua juga sangat mendukung bagaimana perkembangan siswa itu ke depan. Bahwa pola asuh yang ada di sekitar sekolah kita ini, ya memang di bawah standar minimal yang harus dipenuhi oleh seorang orang tua untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik terhadap anaknya. Kemudian guru hanya mempertegas kembali nilai-nilai itu seharusnya yang seperti apa. Tadi sempat disampaikan bahwa tantangan kita di sekolah kita ini memang sangat berat. Tapi seiring waktu, insya Allah kalau kita memang ingin merubah apa yang terjadi di sekolah kita menjadi lebih baik, memang kita harus kompak, bekerja dalam sebuah sistem, bekerja dalam tim untuk merubah, memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana mendapatkan nilai-nilai yang baik agar karakter siswa kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman kita Ibu bahwa sedikit banyaknya tadi membuka wawasan teman-teman dan saya sendiri tentang bagaimana memberikan karakter positif kepada siswa kita khususnya di sekolah kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.